Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Firawati dengan NIM F231211096, Prodi S1 Perencanaan Wilayah Kota, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sadulako. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya dengan mata kuliah penataan kawasan rawan bencana. Adapun judul yang saya angkat adalah rekomendasi dampak bencana yang ditimbulkan peruntukan pola ruang Kecamatan Banawang Selatan. Latar belakang, tujuan perencanaan ruang pada daerah rawan bencana adalah untuk mengendalikan pengembangan dan pembangunan di daerah-daerah yang rawan terhadap bahaya bencana. Dampak positif dari pembatasan pembangunan pada daerah yang rawan terhadap bencana akan meminimalisir potensi paparan atau exposure dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian jiwa serta kerusakan harta benda di daerah-daerah yang rawan bencana. Untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Donggala, khususnya di wilayah penelitian Kecamatan Banawa Selatan, yaitu ruang kabupaten yang tanggap bencana, dapat diwujudkan melalui penataan kawasan, khususnya penataan kawasan budidaya, karena kawasan budidaya merupakan kawasan pembangunan dan ruang bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja peruntukan dan dampak bencana yang akan ditimbulkan terhadap rencana pola ruang Kecamatan Banawa Selatan sesuai dengan RT/RW nomor 1 tahun 2011 Kabupaten Donggala. Yang kedua, bagaimana rekomendasi yang tepat terhadap dampak yang ditimbulkan rencana pola ruang di Kecamatan Banawa Selatan. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, mengidentifikasi rencana atau peruntukan pola ruang apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan RT/RW Kabupaten Donggala nomor 1 tahun 2012. Yang kedua, merumuskan rekomendasi yang tepat terkait dampak bencana yang ditimbulkan dari peruntukan pola ruang Kecamatan Banawa Selatan. Kita masuk di bab 2, yang itu tinjauan pustaka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, pengertian penataan ruang tidak hanya berdimensi perencanaan pemanfaatan ruang, tetapi juga termasuk dimensi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tata ruang diharapkan dapat membantu mengurangi dampak dari suatu resiko bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, dan bencana alam lainnya. Kemudian pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan kawasan rawan bencana sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Beberapa hal penting dalam perlindungan kawasan rawan bencana diantaranya meningkatkan kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan, penerapan rekayasa sipil teknis perlindungan kawasan dari ancaman bencana, rehabilitasi lingkungan hidup. Kemudian pola ruang dan risiko bencana. Hubungan antara pola ruang dan risiko bencana adalah seberapa jauh dampak dan kerugian serta risiko suatu bencana terjadi menurut pola peruntukan ruang yang telah direncanakan. Risiko secara umum dapat diprediksikan menurut pola peruntukan ruang. Kemudian peruntukan pola ruang dan risiko bencananya. Satu, yang pertama, risiko tinggi diprediksi terjadi pada kawasan rawan bencana yang alokasi peruntukan ruangnya untuk kegiatan industri, permukiman, pariwisata, dan perdagangan dan jasa. Kemudian yang kedua, risiko sedang diprediksi terjadi pada kawasan rawan bencana yang alokasi peruntukan ruangnya untuk kegiatan-kegiatan pertanian, seperti pertanian lahan basah, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Kemudian yang ketiga, risiko rendah diprediksi terjadi pada kawasan rawan bencana yang alokasi peruntukan ruangnya untuk kegiatan pertanian, khususnya pertanian lahan kering, yang umumnya dicirikan dengan kepadatan rendah dan produktivitas lahan yang rendah pula, sehingga tingkat kerentanan bahaya juga rendah. Pada wilayah tipe ini, tingkat ancaman yang paling tinggi adalah bahaya kekeringan. Kemudian yang keempat, risiko sangat rendah diprediksi terjadi pada kawasan rawan bencana yang alokasi peruntukan ruangnya untuk kegiatan hutan produksi, di mana pada areal hutan umumnya tidak berpenghuni atau sangat rendah jumlah penduduk di dalamnya. Kemudian kita masuk di peruntukan di Kecamatan Banawa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor
11 tahun 2011. Di sini yang pertama ada hutan lindung dengan dampak positif kualitas lingkungan ekosistem, memelihara kesuburan tanah, yang ketiga mencegah intrusi air laut, mencegah banjir, mengatur tata air. Kemudian dampak negatifnya, kerugian ekonomi, rusaknya ekosistem darat, perubahan iklim, pembukaan lahan baru. Dengan tipe bencana yang akan terjadi, yaitu yang pertama banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Yang kedua adalah peruntukan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, yaitu kawasan resapan air. Dengan dampak positif, sumber air utama oleh masyarakat sekitar, menyiapkan air tanah sehingga terhindari dari kekeringan. Kemudian dampak negatifnya, daerah resapan air tidak bisa dijadikan kawasan permukiman dan perumahan, mempengaruhi tingkat erosi dan sedimentasi. Dengan tipe bencana yang akan ditimbulkan yaitu adalah banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Kemudian yang ketiga yaitu perlindungan setempat. Di Kecamatan Benawar peruntukannya ada dua. Yang pertama sepadan pantai dan sepadan sungai. Di mana dampak positif dari sepadan pantai itu sendiri, yang pertama mencegah terjadinya abrasi pantai, konservasi ekosistem pesisir, meningkatnya pemberdayaan masyarakat terhadap keberlanjutan program-program perlindungan. Dengan dampak negatif, tidak boleh mendirikan bangunan, penggusuran dan pemindahan, kerentanan terhadap bencana alam. Dengan tipe bencana yang akan ditimbulkan yaitu ada tsunami, erosi, abrasi, banjir, ROB. Kemudian sempadan sungai. Dengan dampak positif yaitu terjadi keseimbangan antara ekosistem, terpeliharanya daerah resapan air. Dengan dampak negatifnya, konservasi lahan berdampak pada ekosistem sungai, turunnya kualitas air, kerusakan lingkungan. Dengan tipe bencana, banjir, kekeringan, dan banjir bandang. Kemudian yang keempat ada kawasan suaka alam, kawasan pantai berhutan atau hutan bakau, di mana dampak positifnya mengurangi dampak bencana alam seperti penghalang alami terhadap badai dan banjir, serta melindungi garis pantai dari erosi. Kemudian yang kedua, tempat hidup biota laut. Yang ketiga, sumber penghasilan bagi masyarakat seperti menjadi suplai makanan untuk hewan ternak. Yang keempat, menjaga kualitas air karena dapat menjernihkan air. Yang kelima, perlindungan kawasan pesisir. Dengan dampak negatifnya, kualitas air menurun, polutan dan limpasan nutrisi dengan bebas masuk ke laut. Yang ketiga, rusaknya ekosistem seperti padang lamun dan terumbu karang. Dengan tipe bencana yang akan dihasilkan adalah abrasi dan erosi. Kemudian yang keempat adalah kawasan lindung lainnya, yaitu kawasan terumbu karang dan padang lamun. Dengan dampak positif yang dihasilkan adalah sebagai media untuk filtrasi menjernihkan perairan laut, dangkal. Yang kedua, menjadi tempat habitat hewan laut. Yang ketiga, adanya padang lamun sebagai penyerap karbon dioksida di perairan untuk proses fotosintesis. Dengan dampak negatif yang ditimbulkannya adalah penurunan spesies biota laut. Untuk tipe bencana yang akan dihasilkan adalah abrasi pantai, perubahan iklim, erosi, dan degradasi. Kemudian yang keenam adalah kawasan hutan yang dapat dikonversi dengan dampak positif yaitu melestarikan flora dan fauna, mengimbangi bahan pangan dengan laju pertumbuhan penduduk, kemudian membuka lapangan pekerjaan. Dengan dampak negatifnya menurunnya kemampuan air hujan terinfiltrasi ke dalam tanah akibat pemadatan tanah, yang kemudian penurunan kualitas habitat sehingga mengancam kelestarian keanekaragaman hayati. Dengan dampak bencana yang ditimbulkan, perubahan iklim, longsor, banjir, dan kebakaran. Kemudian yang ketujuh ada kawasan peruntukan pertanian, di mana dampak positifnya menghasilkan produk yang dapat dikonsumsi, memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dapat membuka lapangan pekerjaan dalam proses produksinya. Dengan dampak negatifnya timbulnya degradasi lahan akibat tidak terkelola dengan baik, hilangnya hutan akibat pembukaan lahan, meningkatnya gas karbon dioksida. Dengan tipe bencana yang dihasilkan adalah banjir, banjir bandang, tanah longsor. Yang ke-8 adalah peruntukan perkebunan dengan dampak positifnya meningkatnya perekonomian daerah, membuka lapangan pekerjaan dan terbentuknya peluang usaha, tersedianya lahan baku dan industri.
Kemudian dampak negatifnya, kerusakan lingkungan, pengundulan hutan, penurunan kualitas tanah, deforestasi, dan kerusakan habitat dengan tipe bencana yang dihasilkan, polusi udara, banjir, longsor, dan kebakaran. Kemudian yang kesembilan adalah peruntukan peternakan. Dampak positifnya yaitu sebagai mata pencaharian, sebagai pupuk kandang, memenuhi kebutuhan kehidupan dan meningkatkan kualitas gizi makanan, dapat dimanfaatkan sebagai bahan industri. Kemudian dampak negatifnya itu pencemaran lingkungan, berdampak pada kesehatan masyarakat. Dengan tipe bencana yang dihasilkan adalah polusi udara. Kemudian yang ke-10 adalah kawasan peruntukan perikanan. Di sini ada dua, peruntukan perikanan tangkap dan peruntukan perikanan budidaya, di mana dampak positifnya yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, tersedianya bahan pangan yang berpotensi, tersedianya lapangan pekerjaan, menurunnya tingkat kemiskinan. Dengan dampak negatif, mengakibatkan perubahan ekosistem perairan, kerusakan lingkungan terhadap limbah organik. Dengan dampak bencana yang dihasilkan adalah degradasi. Kemudian yang ke-10 itu kawasan, yang ke-11 kawasan peruntukan industri, di mana ada 3 industri bahan bangunan, industri bumbu dan produk masak, industri penggeragajian kayu. Di mana dampak positifnya yang pertama terbentuknya lapangan pekerjaan, terpenuhinya kebutuhan pembangunan memenuhi kebutuhan pasar, meningkatkan daya saing dan produktivitas industri, meningkatkan perekonomian, terbentuknya akses ke wilayah-wilayah terpencil, menciptakan lapangan kerja. Dengan dampak negatifnya yang pertama pencemaran lingkungan akibat limbah dan sampah, penebangan pohon, pencemaran perairan terhadap limbah. Dengan tipe bencana yang dihasilkan adalah polusi udara akibat debu hasil industri dan pemanasan global. Adapun rekomendasi yang dapat direkomendasikan terkait dengan dampak bencana yang ditimbulkan akibat peruntukan pola ruang di Kecamatan Banawa Selatan, yang pertama adalah hutan lindung. Pengembangan infrastruktur, pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya sesuai untuk mengakses jalan wilayah hutan lindung dapat memudahkan akses ke area dan mengurangi risiko bencana. Kemudian yang kedua, melakukan pengendalian kebakaran hutan dan risiko lahan dapat membantu mengurangi risiko bencana yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Kemudian yang kedua adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, seperti resapan air, melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan yang mempengaruhi kawasan resapan air untuk mengidentifikasi area yang rentan terhadap bencana. Kemudian yang kedua, menyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana tentang risiko bencana dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangi risiko bencana. Kemudian yang ketiga ada sepadan pantai dan sungai. Yang pertama, rekomendasi yang diberikan adalah melakukan relokasi masyarakat yang tinggal di zona rawan rentan bencana ke area yang lebih aman. Kemudian yang kedua, melakukan penataan ruang yang memperhitungkan potensi bencana alam seperti tsunami, banjir, atau longsor untuk mengurangi risiko bencana di kawasan tersebut. Yang ketiga, memperkuat ekosistem pantai dengan menanam pohon bakau dan penghijauan hutan berbagai langkah mitigasi alami untuk melindungi kawasan pantai dari abrasi dan gelombang laut. Kemudian yang keempat, kawasan suaka alam yaitu hutan bakau dengan rekomendasinya yang pertama meningkatkan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk bencana alam seperti gelombang pasang, banjir atau badai yang dapat berdampak pada kawasan hutan bakau. Yang kedua, memastikan penataan ruang yang tepat termasuk larangan membangun di daerah rawan bencana serta mengidentifikasi dan melindungi kawasan hutan bakau yang rentan terhadap bencana. Kemudian yang kelima yaitu kawasan lindung terumbu karang dan padang lamun. Adapun rekomendasi yang diberikan adalah pemerintah harus mengimplementasikan program restorasi lamun sebagai prioritas nasional yang melibatkan riset terbaru, peningkatan kesadaran masyarakat, dan peningkatan sumber daya manusia dan penelitian terkait. Kemudian yang kedua, pelaksanaan restorasi lamun di Indonesia memerlukan koordinasi antar lembaga untuk menyesuaikan pemulihan lamun. Koordinasi ini dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga konservasi, dan lembaga pertanian.
Kemudian yang keenam adalah kawasan hutan yang dapat dikonservasi. Yang pertama, penyelamatan ruang merupakan langkah penting dalam pengurangan risiko bencana. Hal ini melibatkan penyelamatan ruang yang tepat untuk mencegah kebakaran hutan dan menghancurkan bangunan. Yang kedua, mengurangi tingkat terjalan dan lereng permukaan maupun air. Yang ketiga, melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan. Jangan gunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Kemudian untuk peruntukan kawasan pertanian dengan rekomendasi yang pertama pembangunan atau perbaikan infrastruktur pertanian yang tahan terhadap bencana seperti sistem irigasi yang dapat mengurangi risiko banjir dan erosi tanah. Kemudian yang kedua, perlu adanya perencanaan tata ruang yang berkelanjutan termasuk identifikasi dan perlindungan lahan pertanian yang rentan terhadap bencana alam, serta pengendalian pemanfaatan lahan yang dapat mengurangi risiko bencana. Kemudian peruntukan perikanan, tambak, dan budidaya. Rekomendasi yang pertama, pilih lokasi yang aman dan kurangi pembangunan di area rawan bencana seperti pesisir yang rawan banjir atau gempa bumi. Bangun bangunan tambak dan fasilitas perikanan dengan mempertimbangkan rancangan yang tahan gempa bumi, banjir, dan badai. Terapkan manajemen air yang efisien untuk mengatasi risiko kekurangan air atau banjir. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.